kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada pengrajin mebel. Yang kedua, ada jasa servis mobil. Yang ketiga, ada pedagang di pasar. Yang keempat, ada pedagang swalayan. Yang kelima, ada jasa dokter. Yang keenam, ada jasa guru. Yang ketujuh, ada pertanian dan perkebunan. Yang kedelapan, ada pertambangan. Sedangkan yang terakhir, yang 9, ada perikanan. Nah, itu tadi adalah kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ayo membaca. Nah, anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri. Ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. 2. Usaha perdagangan. 3. Usaha jasa. 4. Industri kecil. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, yaitu lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, yaitu usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jenis tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Yang keempat, industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel.
Apa saja usaha perorangan yang ada di sekitarmu? Coba kalian amati usaha perorangan di sekitarmu dan kamu pasti menemukan serta menilai mana yang termasuk usaha perorangan. Nah, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, jenis usaha pertanian. Perhatikan panah berikut. Macam usahanya, pertanian, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, peternakan lele. Nomor 2, jenis usaha perdagangan. Macam usaha yaitu pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, jenis usaha jasa. Macam usahanya antara lain bengkel, potong rambut, salon, fotokopi, penjahit, penjual pulsa. Sedangkan nomor 4 yaitu jenis usaha industri kecil. Macam usahanya yaitu penjual kerajinan tangan, misalnya keramik, souvenir, anyaman, dan mebel. Itu tadi adalah penjelasan tentang jenis usaha dan macam usahanya. Nah, anak-anak hebat kelas 5, usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadi industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan bacaan berikut ini. Judulnya, Desa Unik di Bali. Ayo membaca. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut. Nah, ini adalah contoh gambar desa-desa unik yang ada di Pulau Bali. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini sangat menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga, yaitu desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Berikutnya ada Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun, di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah pepasah. Desa berikutnya yaitu Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepas adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan Galungan dan hari besar lainnya. Berdasarkan bacaan tadi, maka kita simpulkan keunikan desa di Bali adalah sebagai berikut. 1. Desa Tenganan yang merupakan salah satu desa tertua di Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga, atau yang disebut juga desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. 2. Desa Trunyan adalah desa unik yang memiliki tradisi pemakaman. Di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah pepasa. Yang ketiga, Desa Penglipuran yang memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan Galungan.
dan hari besar lainnya. Nah, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan soal-soal ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar, serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.